Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Presiden Donald Trump meluncurkan program untuk mengembangkan dan memproduksi vaksin virus corona pada akhir tahun ini. Sebelumnya ia juga memaparkan rencana untuk memastikan Amerika Serikat tidak kehabisan pasokan medis yang penting. Dalam jumpa pers di Gedung Putih, Presiden Trump mengumumkan rencana Amerika untuk menghasilkan ratusan juta dosis vaksin virus corona sebelum bulan Januari 2021. Presiden menyebut program ini sebagai Operation Warp Speed yang diartikannya sebagai besar dan cepat. Ahli imunologi Dr. Moncef Slaoui dan Jenderal Gustav Perna dari Komando Material Angkatan Darat Amerika akan memimpin operasi pembuatan dan distribusi vaksin ini. Banyak ahli kesehatan masyarakat mengatakan ini adalah jadwal yang ambisius, karena agar berjalan dengan sempurna sebelum bisa digunakan untuk masyarakat umum, pengembangan vaksin biasanya perlu waktu 18 bulan. Presiden Trump juga mencermati pembukaan kembali sebagian kegiatan ekonomi dan menegaskan dengan atau tanpa vaksin, Amerika sedang memulai proses itu. Awal pekan lalu, Presiden Trump juga mengumumkan rencana untuk memastikan cukupnya pasokan peralatan medis dan darurat dengan memperluas produksi obat-obatan di dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada asing sekaligus menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Menurut pengamat, sangat penting bagi Amerika bersiap pada saat ini untuk menghadapi gelombang pandemi pada akhir tahun saat flu dan COVID-19 mungkin datang secara bersamaan. Presiden Trump mengatakan dirinya mewajibkan penggunaan masker di Gedung Putih. Tapi Trump sendiri tidak pernah memakai masker di depan umum, termasuk saat kunjungan ke pabrik masker di Arizona. Menurut Ketua DPR Nancy Pelosi, seharusnya Presiden menjadi teladan bagi warga Amerika. Pegawai dan pengunjung Gedung Putih akhirnya diwajibkan mengenakan masker setelah semakin banyak yang terbukti positif virus corona, termasuk Katie Miller, juru bicara wakil presiden sekaligus istri penasihat Gedung Putih Stephen Miller. Presiden Donald Trump mengaku ia yang mewajibkan. In the case of me, I'm not close to anybody. Trump tak pernah mengenakan masker di muka umum, termasuk dalam kunjungan ke pabrik masker baru-baru ini. His concern is really about the visual propaganda of what it looks like for the President of the United States to be wearing a mask. I think to him it probably signals weakness. Awal April, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS atau CDC menganjurkan warga Amerika mengenakan penutup kain di wajah guna menghambat virus corona. Jajak pendapat terkini menunjukkan 79 pemilih Partai Demokrat mengenakan masker di muka umum dibandingkan 59% masa Partai Republik. Ini menunjukkan keputusan tentang masker dipengaruhi politik, yang juga mendorong sebagian warga Amerika memprotes perintah di rumah saja dengan dukungan Trump melalui Twitter. Perbedaan sikap terhadap isu kesehatan politik ini merupakan kelanjutan dari polarisasi politik yang sudah puluhan tahun. People who've been prepared for 20, 30 years to understand the world as an us versus them struggle are looking for cues that signal, what is our side's position versus what is their side's position. Keengganan Trump mengenakan masker dikritik, termasuk oleh Ketua DPR Partai Demokrat Nancy Pelosi yang menyatakan Presiden harusnya menjadi teladan warga Amerika. Dari Gedung Putih, Patsy Widakuswara, VOA. Beralih ke Masjid Imam atau The Indonesian Muslim Association in America di negara bagian Maryland yang tetap berupaya membantu warga yang membutuhkan meski dana zakat yang mereka terima berkurang karena ditiadakannya ibadah sholat selama pandemi corona. Bekerja sama dengan seorang anggota kepolisian Montgomery County, Masjid Imam memberikan bantuan sembako kepada warga Muslim maupun non-Muslim. Ramadan tahun ini memang berbeda. Masjid Imam Indonesian Muslim Association in America di Silver Spring, Maryland tak lagi ramai oleh umat yang melaksanakan ibadah sholat. Kotak-kotak sedekah pun kosong karena tak banyak yang mengisinya. Namun ini tak menghentikan langkah pengurus masjid untuk membantu jamaahnya, terutama yang terkena dampak pandemi corona. Ini juga yang membuat Sheriff Almay Gaber, polisi yang bertugas di kepolisian Montgomery County, tergerak hatinya untuk membantu. This is not an easy time. The economy, as you know, has not been doing well. A lot of people lost their jobs. A lot of people cannot be even working. Memakai dana sosial dan sedekah termasuk zakat, serta sumbangan dari keluarga Sheriff,
Imam membuat paket-paket sembako. Paket bantuan berisi berbagai bahan pangan senilai $100 atau sekitar 1,5 juta rupiah cukup digunakan untuk 2 orang dalam satu keluarga. Ada sekitar 230 orang yang telah mendaftar untuk mendapatkan paket sembako. Jadi ini sifatnya umum Mbak Nia ya. Jadi tidak hanya komunitas muslim saja, ya syaratnya yang daftar saja dan mereka bisa mengukur diri sendiri bahwa mereka membutuhkan bantuan. Yang pasti membantu jamaah Imam Center, masjid ya, masyarakat muslim umumnya ya. Bantuan-bantuan kayak begini alhamdulillah. Bagi Syarif, diaspora Mesir yang telah menjadi jamaah imam sejak masjid ini berdiri 5 tahun lalu, upaya yang dilakukan ini menjadi semacam refleksi diri di bulan suci Ramadan. It makes you value that anything can disappear from this life. Anything can go away. And it makes you hang on to what you believe in even more. Dari Silver Spring, Maryland, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Kini kita tengok Eka Setiawati dan Bre Sumitro, 2 warga diaspora Indonesia yang menjadi pekerja esensial saat pandemi COVID-19 melanda Amerika. Di bulan Ramadan ini, keduanya tetap menjalankan ibadah puasa, sembari terus melayani sesama, bahkan saat Amerika menjadi negara dengan kasus positif corona terbanyak di dunia. Too much time, I work 12-hour shift, so or maybe more. Like I work last night, I work almost 17 hours. RV atau kendaraan rekreasi ini jadi tempat tinggal Eka Setiawati selama 3 minggu. This is where I live, in the RV. The kitchen. Eka bekerja sebagai perawat lansia di salah satu nursing home atau panti werda di negara bagian Maryland. Di Amerika, 1 dari 3 korban meninggal akibat COVID-19 adalah mereka yang tinggal atau bekerja di panti werda. Kekhawatiran yang sama juga dirasakan Bre Sumitro, teknisi perawat pasien di salah satu unit gawat darurat di Maryland. So actually most of our patients and our coronavirus patients, and that could take a long time because we have to run a lot of tests. Di bulan Ramadan ini, Eka dan Bre pun tak melalaikan ibadah puasa mereka. In the beginning it was difficult because I would have, the hunger pains, I would have really bad migraines. Namun selalu ada kemudahan bagi mereka yang menjalankan ibadahnya. Mereka menghargai. Jadi waktunya mereka biasanya dinner gitu, nunggu Eka dinner bareng-bareng jadinya. Bagi Eka dan Bre, disiplin menjalankan proses sanitasi penting agar dapat tetap berpuasa dan melayani orang lain di tengah pandemi virus corona. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan Supriyono, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.